Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan, nama saya Risman Herdiansyah. Saya dari Prodi PGMI semester 5. Oke. Kali ini saya akan menjelaskan inovasi pembelajaran tugas dari dosen pengampu Bapak Ibnu Imam Al-Ayubi MPD. Oke. Di sini ada inovasi pembelajaran. Nah, apa itu inovasi pembelajaran dan berikan contoh secara empiris. Nah, inovasi suatu proses yang melibatkan kreativitas, daya cipta, dan inisiatif untuk menciptakan sesuatu yang baru atau memperbaiki sesuatu yang sudah ada. Menurut para ahli, inovasi dapat menghasilkan produk, layanan, atau proses yang lebih baik dibandingkan dengan penemuan sebelumnya. Nah, contoh empirisnya. Salah satu contoh inovasi yang nyata adalah inovasi dalam teknologi komunikasi. Seperti munculnya smartphone. Sebelum adanya smartphone, komunikasi dilakukan melalui telepon biasa ataupun SMS. Dengan hadirnya smartphone, pengguna kini dapat melakukan panggilan, mengirim pesan, dan mengakses internet dalam suatu perangkat. Ini tidak hanya mempermudah komunikasi, tetapi juga bisnis dan pendidikan. Seperti itu. Nah, bentuk inovasi pembelajaran. Yang pertama ada inovasi pembelajaran dewasa. Inovasi pembelajaran dewasa. Inovasi dalam pembelajaran dewasa ini dapat dibedakan menjadi dua kategori utama, discovery dan invensi. Keduanya memiliki pendekatan yang berbeda dalam menciptakan metode dan pengalaman belajar yang lebih baik. Nah, Discovery. Discovery merujuk pada proses menemukan atau mengungkapkan sesuatu yang sudah ada tetapi belum diketahui atau dimanfaatkan secara optimal dalam konteks pembelajaran. Discovery dapat terjadi ketika peserta didik menemukan konsep atau pengetahuan baru melalui pengalaman langsung atau eksplorasi. Nah, contoh empiris dari discovery dalam pembelajaran adalah penggunaan metode pembelajaran berbasis proyek. Dalam metode ini, peserta didik terlibat dalam proyek nyata yang mendorong mereka untuk mencari informasi, melakukan eksperimen, dan menemukan solusi terhadap masalah yang dihadapi. Misalnya, dalam pembelajaran sains, siswa dapat melakukan eksperimen untuk memahami prinsip fisika, sehingga mereka tidak hanya belajar teori, tetapi juga menemukan aplikasi nyata dan pengetahuan tersebut. Yang selanjutnya ada invensi. Di sisi lain, adalah proses menciptakan sesuatu yang benar-benar baru. Dalam pembelajaran, invensi dapat melibatkan pengembangan metode atau alat teknologi baru yang meningkatkan pengalaman belajar. Nah, contohnya dalam pembelajaran dewasa ini adalah penggunaan teknologi digital seperti platform e-learning dan aplikasi pembelajaran interaktif. Misalnya, aplikasi seperti Kahoot memungkinkan pengajar untuk membuat kuis interaktif yang dapat diakses oleh siswa secara online. Ini tidak hanya membuat pembelajaran lebih menarik, tetapi juga memungkinkan pengajar untuk mendapatkan umpan balik langsung mengenai pemahaman siswa. Nah, jadi inovasi dalam pembelajaran dewasa ini baik melalui discovery maupun invensi, sangat penting untuk meningkatkan efektivitas dan relevansi pendidikan. Dengan proses pembelajaran ini dapat menjadi lebih dinamis dan sesuai dengan kebutuhan peserta didik di era modern. Ya, nah itu adalah bentuk dari inovasi pembelajaran. Nah, selanjutnya adalah Programmer for International Student Assessment PISA. Apa itu? Nah,
Programme for International Student Assessment atau PISA adalah sebuah studi internasional yang dirancang untuk mengevaluasi sistem pendidikan di seluruh dunia dengan mengukur kemampuan siswa berusia 15 tahun dalam membaca matematika dan sains. PISA dilaksanakan oleh Organisasi Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan atau OECD. Setiap 3 tahun sekali. Tujuan utama PISA adalah untuk memberikan informasi yang dapat digunakan oleh negara-negara untuk meningkatkan kualitas pendidikan mereka. Nah, di sini ada data PISA pada 10 tahun terakhir. Ya. Di tahun 2012, Indonesia mencatatkan rekor yang relatif rendah dengan posisi di antara negara-negara dengan kualitas pendidik yang kurang baik. Fokus utama saat itu adalah pada literasi membaca. Di tahun 2015, skor Indonesia tidak menunjukkan peningkatan yang signifikan meskipun ada upaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Hasilnya masih jauh dari harapan. Di tahun 2018, Indonesia mengalami sedikit peningkatan dalam skor tetapi tetap berada di posisi 10 terbawah dari negara-negara yang diikutsertakan. Hasil ini menunjukkan bahwa meskipun akses pendidikan semakin meluas, kualitas pendidikan masih perlu ditingkatkan. Nah, di tahun 2011 sama seperti itu, dan yang terbaru di tahun 2024, hasil terbaru menunjukkan penurunan skor dalam literasi membaca, matematika, dan sains. Ini menjadi perhatian serius bagi pemerintah dan pemangku kepentingan pendidikan Indonesia. Ya. Nah, di sini ada apa yang diperoleh secara opposteriori. Ya. Nah, yang pertama ada kualitas pembelajaran. Kualitas pembelajaran. Meskipun jumlah siswa yang mengakses pendidikan meningkat, kualitas pengajaran dan pembelajaran di kelas masih perlu diperbaiki. Ya. Hal ini mencakup pelatihan guru dan kurikulum yang lebih relevan dengan kebutuhan siswa. Yang selanjutnya ada fokus pada literasi dan numerasi. Hasil PISA menunjukkan bahwa kemampuan literasi dan numerasi siswa Indonesia masih rendah. Ini menunjukkan perlunya pendekatan yang lebih baik dalam pengajaran mata pelajaran tersebut. Yang selanjutnya, perlunya inovasi dalam pendidikan. Untuk meningkatkan hasil PISA di masa depan, inovasi dalam metode pengajaran dan penggunaan teknologi dalam pendidikan sangat penting. Ini termasuk penerapan metode pembelajaran yang lebih interaktif dan berbasis proyek. Nah, di sini ada selanjutnya, di sini ada teori belajar dan masa depan merdeka belajar. Teori belajar humanistik. Teori belajar humanistik berfokus pada pengembangan individu secara holistik, menekankan pentingnya pengalaman pribadi, emosi, dan motivasi dalam proses pembelajaran. Teori ini berpendapat bahwa setiap individu memiliki potensi untuk berkembang dan belajar, dan pendidikan harus mendukung pengembangan tersebut. Yang selanjutnya ada teori belajar konstruktivistik, menekankan bahwa pengetahuan dibangun oleh individu melalui pengalaman dan interaksi dengan lingkungan. Dalam pendekatan ini, siswa dianggap sebagai pembelajar aktif yang mengkonstruksi pengetahuan mereka sendiri, bukan sekedar penerima informasi. Selanjutnya ada masa depan merdeka belajar yang saat ini sedang dijalani oleh semua sekolah di Indonesia. Ya. Masa depan merdeka belajar. Masa depan merdeka belajar di Indonesia memiliki potensi yang besar untuk menciptakan sistem pendidikan yang lebih inklusif dan responsif.
terhadap kebutuhan siswa dengan pendekatan yang lebih fleksibel. Siswa dapat belajar sesuai dengan minat dan bakat mereka yang pada gilirannya dapat meningkatkan motivasi dan keterlibatan mereka dalam proses belajar. Nah, namun ada kekhawatiran bahwa jika tidak dikelola dengan baik, merdeka belajar bisa berimplikasi pada dehumanisasi dalam konteks pendidikan terjadi ketika proses belajar mengajar menjadi terlalu mekanis atau terfokus pada hasil yang kuantitatif, mengabaikan aspek-aspek kemanusiaan seperti empati, kreativitas individu yang utuh, bukan hanya sekadar mesin yang menghasilkan angka-angka baik dalam ujian. Nah, apa saja yang menjadi masa depan Merdeka Belajar ini terus berjalan. Di antaranya ada implikasi terhadap dehumanisasi. Jika Merdeka Belajar diterapkan dengan baik, hal ini dapat mengurangi risiko dehumanisasi dengan memberikan kebebasan kepada siswa untuk memilih cara dan materi belajar. Mereka dapat lebih terlibat secara emosional dan sosial. Misalnya dalam proyek berbasis komunitas, siswa tidak hanya belajar teori, tetapi juga berinteraksi dengan masyarakat, memahami masalah sosial, dan berkontribusi secara nyata. Ini menciptakan pengalaman belajar yang lebih bermakna dan manusiawi. Namun, jika Merdeka Belajar hanya dijadikan sebagai slogan tanpa implementasi yang tepat, ada kemungkinan bahwa pendidikan akan menjadi lebih terfragmentasi dan kurang terarah, yang dapat menyebabkan siswa merasa terasing dan kehilangan tujuan dalam belajar. Yang kedua ada peran guru penggerak, ya. Keberadaan guru penggerak sangat penting dalam konteks Merdeka Belajar. Guru penggerak tidak hanya berfungsi sebagai pengajar, tetapi juga sebagai fasilitator yang mampu menciptakan lingkungan belajar yang mendukung eksplorasi dan kolaborasi. Mereka harus mampu memahami kebutuhan dan potensi setiap siswa. Jadi, masa depan Merdeka Belajar memiliki potensi untuk menciptakan sistem pendidikan yang lebih manusiawi dan relevan. Namun, untuk mencapai tujuan tersebut penting untuk menghindari dehumanisasi dengan melibatkan guru penggerak yang mampu memfasilitasi proses belajar yang holistik. Dengan pendekatan yang tepat, Merdeka Belajar dapat menjadi langkah maju dalam menciptakan generasi yang lebih siap menghadapi tantangan di masa yang akan datang. Ya, jadi cukup sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.